Pemirsa, hingga saat ini masih ada program-program pengentasan kemiskinan di kementerian atau lembaga yang tidak berdampak, di mana program penanganan kemiskinan tersebut selama ini tidak sesuai dengan kebutuhan percepatan pengurangan angka kemiskinan di Indonesia. Akibatnya anggaran yang disediakan hanya habis begitu saja tanpa adanya dampak yang jelas. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah terhubung bersama dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN RB, Abdullah Azwar Anas. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Anas. Selamat pagi, Assalamualaikum, Pak. Baik, Pak Anas, kami izin konfirmasi, anggaran 500 triliun yang disebutkan, apakah ini memang semuanya tidak tepat sasaran digunakan? Ya, jadi begini, ini kemarin kan jadi kontroversi karena ketika kami menyampaikan terkait dengan logical framework tata kelola agar penanganan berbagai masalah yang menjadi agenda prioritas Presiden ini mesti tepat sasaran. Karena Bapak Presiden terus mengingatkan agar birokrasi ini berdampak. Jadi Presiden berharap kesibukan aparatur sipil negara yang setiap hari kadang rutin pagi, sore, dari minggu ke bulan dan seterusnya ini punya dampak. Jangan sampai kesibukan ini tidak berdampak, termasuk terkait dengan berbagai penanganan, salah satunya adalah penanganan kemiskinan. Nah, kami ingin sampaikan bahwa saat itu kami Menpan RB sedang sosialisasi terkait baru dan juga sebagian disitulah kami menyampaikan bahwa penanganan termasuk kemiskinan ini mesti terukur, kira-kira gitu. Ini kan tersebar di 17 kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Nah, kami lihat ada banyak teman-teman di daerah di dalam program-program ini sebagian masih berulang terkait dengan studi banding, begitu juga terkait dengan seminar-seminar. Jadi tidak semuanya anggaran itu terserap untuk itu. Disinilah yang perlu kita luruskan. Maka kemudian kami berharap kepada teman-teman KL ini di dalam melakukan sosialisasi bisa dengan Zoom, bisa dengan coaching klinik. Itulah yang kami kerjakan di Kemenpan RB beberapa hari terakhir ini. Karena kalau setiap hari teman-teman daerah ke Jakarta berjalan dinas habis berapa ini? Maka setiap hari kami lakukan coaching klinik, kami lakukan Zoom supaya mereka tidak datang ke Jakarta. Yang pertama. Yang kedua, Bapak sekalian, terkait dengan program-program yang ada di pemerintah ini, Presiden berharap di 2 tahun terakhir ini bisa tercapai. Nah, salah satunya kemiskinan ini, target Bapak Presiden kan 7% di tahun 2024. Dan sekarang posisinya di 9,57. Nah, sementara per tahun rata-rata penurunan kemiskinan itu antara 0,5 sampai 0,6. Nah, sementara target ke 7% butuh rata-rata per tahun 1,2. Nah, di sini Bapak Presiden berharap tata kelola penanganan ini bisa jauh lebih bagus. Dan kami menghargai teman-teman di beberapa sektor ini sudah jalan, tetapi di pemerintah daerah dan beberapa tempat yang lain perlu terus diperbaiki ke depan. Kira-kira gitu. Baik, Pak Anas tadi ada katakan bahwa yang dilakukan saat ini kurang berdampak dan juga kurang menyentuh masyarakat miskin langsung. Sejauh ini apa solusi yang ditawarkan untuk menangani hal tersebut? Iya, jadi ini kan penanganan tidak hanya di satu kementerian dan lembaga, tapi juga melibatkan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Nah, teman-teman di pemerintah daerah ini ada banyak program-program prioritas terkait dengan penanganan kemiskinan yang logical framework-nya perlu bareng-bareng kita perbaiki. Misalnya, saya sering contoh, targetnya adalah perbaikan sungai. Mestinya di situ ya langsung aja membersihkan sungai, menanam pohon sekitar sungai, bukan seminar tentang bagaimana membersihkan sungai. Begitu juga terkait dengan bagaimana arahan Bapak Presiden untuk memperbaiki stunting. Berarti langsung saja intervensinya teman-teman di daerah adalah menyiapkan gizi atau protein untuk bayi di bawah 2 tahun dan ibu hamil. Jadi kadang sosialisasinya di teman-teman di daerah lebih banyak dibanding justru anggaran yang disiapkan untuk intervensi dari stunting itu sendiri. Inilah yang bertahap logical framework-nya, tata kelolanya bersama-sama mesti kita perbaiki. Kira-kira gitu. Baik, tapi Pak Anas kalau dilihat dari kurang tepatnya
penggunaan anggaran yang masih belum tepat sasaran ini, dari Pan-RB sendiri melihat apa sebenarnya masalah di lapangannya? Apakah kurang dari sosialisasi kepada kementerian, lembaga, dan juga Pemda terkait dengan adanya program pengentasan kemiskinan ini dari Pan-RB atau bagaimana? Karena tadi kan Anda Ya, jadi katakan kalau bahwa ada yang masih menggunakan hotel begitu dengan seminar-seminar yang tidak menyentuh. Apakah kurang sosialisasinya dengan program ini atau bagaimana? ya, disinilah Kemenpan RB itu tugasnya adalah untuk melihat tata kelolanya, proses bisnisnya. Dan kalau beberapa bantuan dari teman-teman di kementerian lembaga, sebagian kan langsung ya, jadi tidak lagi perlu seminar-seminar. Yang kita maksud adalah beberapa kegiatan di daerah-daerah dan juga di beberapa tempat yang sekali lagi mestinya ini bisa langsung dibuat programnya dan langsung bisa disalurkan. Sekali lagi tidak terlalu banyak konsultasi dan seminar dan pertemuan-pertemuannya. Inilah kemarin yang kami maksud. Maka solusinya dari teman-teman di kementerian lembaga adalah kita buat Zoom sebanyak-banyaknya. Misalnya kemarin ketika kami lakukan pertemuan ini, diikuti kurang lebih oleh 20.000 teman-teman dari kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Sehingga ketika sosialisasi tidak lagi teman-teman ke Jakarta, tidak lagi berkonsultasi, tapi cukup dengan metode-metode digitalisasi ini jalan. Oleh karena itu maka target RB kita, target reformasi birokrasi kita sekarang ada 3 target RB tematik. Satu adalah menurunkan kemiskinan, yang kedua adalah meningkatkan investasi, dan ketiga adalah digitalisasi. Nah, ketika kami kemarin menjelaskan RB tematik penurunan angka kemiskinan, inilah kemarin ada perbedaan persepsi, kemudian muncul bahwa 500 triliun itu untuk perjalanan dinas. Padahal kami sedang memberi contoh di logical framework bahwa kalau menurunkan kemiskinan berarti meningkatkan daya beli rakyat. Akses pendidikan mesti kita perbaiki bersama-sama. Jangan sampai anggaran untuk menurunkan kemiskinan, tapi teman-teman sebagian masih sibuk di seminar dan misalnya dengan studi banding. Itu kemarin penjelasan kami kira-kira. Oke, baik. Artinya bisa ditegaskan lagi Pak Anas, dari penggunaan 500 triliun itu, apakah semuanya memang dari penggunaan di seminar-seminar di hotel itu atau masih ada penggunaan yang lain? Iya, inilah yang kita ingatkan supaya ke depan karena target 7% ini tidak mudah. Ini perlu bergerak bersama-sama. Sebenarnya kan anggaran yang di 17 KL kan 431 triliun. Kemudian tersebar juga di beberapa kementerian, di pemerintah daerah. Nah, kita kemarin punya pengalaman bagaimana Bapak Presiden mengorkestrasi penanganan COVID dan ternyata kolaborasi dari TNI, Polri, pemerintah daerah, para gubernur, para bupati, dan para menteri ternyata dengan dukungan masyarakat hasilnya luar biasa penanganan COVID itu. Begitu juga inflasi. Sekarang penanganan inflasi ini tidak hanya ditangani oleh Menteri Perekonomian. Pak Menteri Dalam Negeri itu setiap minggu sekarang melakukan Zoom bagaimana para bupati dan kepala daerah, para gubernur bisa bersama-sama untuk menangani inflasi ini. Hasilnya cukup terkendali, cukup bagus. Nah, begitu juga kemiskinan ini, tata kelolanya terus ingin kita dorong, kita perbaiki, dan teman-teman di daerah juga sama, harapan kami terus lebih optimal, dikurangi lagi pertemuan-pertemuan yang tidak terlalu penting, termasuk rapat-rapat lebih bagus, langsung ke titik sasaran. Dan harapan Bapak Presiden ini bisa tercapai di tahun 2024 yang akan datang. Baik, dikurangi lagi pertemuan-pertemuan yang tidak penting termasuk dengan seminar-seminar yang tidak menyentuh langsung untuk mengurangi angka kemiskinan. Tapi Pak Anas, kalau kita dengarkan tadi pernyataan dari Sekjen Fitra yang mengatakan bahwa anggaran ataupun hal ini, masalah ini sebenarnya masalah klasik terjadi setiap tahun begitu. Kemudian kenapa baru tersorot saat ini? Ya. Jadi sebenarnya kalau perjalanan dinas sendiri dari seluruh kementerian lembaga, kalau kita lihat dari keterangan Menteri Keuangan kan kurang lebih 30 triliun. Kenapa ini kita ingatkan lagi? Supaya tata kelolanya seluruh kementerian lembaga, terutama teman-teman di pemerintah daerah yang di ujung tombak ini, kita berbagi bersama-sama, karena kita sedang punya target tadi. Jadi 2024 kemiskinan ekstrim ini 0%. Nah, begitu juga di 2024 kemiskinan kita turun menjadi 7%. Sehingga inilah yang menjadi perhatian, concern kita untuk mengorkestrasi bersama-sama agar tata kelola di masing-masing kementerian lembaga terus kita pertajam dalam rangka menurunkan angka kemiskinan ini.
Maka target reformasi birokrasi tematik kita ini. Jadi kalau dulu untuk nilai RB-nya naik, ini ada 8 area perubahan yang mesti dilakukan. Nah sekarang kita tambah, yaitu harus bisa menurunkan kemiskinan, menambah investasi. Nah kalau dulu Menpan RB kadang hadir di ujung, sehingga melahirkan juara-juara atau indeks-indeks. Nah sekarang kita bersama-sama dengan KL dan pemerintah daerah, kita mulai dari awal, ya dari hulu. Misalnya karena arahan Bapak Presiden untuk menurunkan angka stunting, kami minggu depan dengan Pak Mendagri akan Zoom dengan para bupati dan kepala daerah, akan menanyakan sudahkah anggaran untuk stunting, untuk intervensi protein bagi ibu hamil dan juga bagi bayi di bawah 2 tahun sudah dianggarkan. Kalau sudah berapa, apakah sudah cukup untuk menurunkan target penurunan stunting di setiap daerah masing-masing, kira-kira gitu. Baik, Pak Anas, yang terjadi saat ini kan anggarannya tidak tepat sasaran, belum optimal begitu. Sedangkan tadi Anda katakan target di 2024 adalah angka kemiskinan di angka 7%. Ini 2023 sudah jalan 1 bulan kurang begitu. Artinya masih 1 tahun kurang untuk mencapai angka 7% itu, optimiskah dengan saat ini angka kita di 9,57%? Ya, saya tidak menyatakan tidak tepat, ya. Ya, anggarannya sudah disalurkan. Tapi kebersamaan program dengan melibatkan pemerintah daerah ini perlu dioptimalkan supaya target 7% tadi bisa tercapai. Maka kami dari Kemenpan RB secara detail bagaimana siapa mengerjakan apa, ini harus jelas. Termasuk juga harus berani mengambil terobosan dan mengambil inovasi agar capaian ini bisa tercapai. Nah, ketika kami menjelaskan logical framework dan memberi contoh inilah kemudian menjadi judul bahwa Menpan RB menyatakan bahwa 500 triliun untuk perjalanan dinas. Dan ini kemarin kami terima kasih sudah termasuk pada kesempatan ini kami sampaikan klarifikasi supaya tidak membuat gaduh dan persepsi yang berbeda. Tetapi intinya Bapak Presiden sangat berharap penanganan kemiskinan ini menjadi serius karena ini menjadi target prioritas Bapak Presiden, dan harapannya seluruh kegiatan kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah ini inline dengan target prioritas Bapak Presiden. Sehingga pemerintah daerah dan KL ini tidak punya agenda yang tidak seiring dengan agenda prioritas Bapak Presiden. Baik. Pak Anas, dari tadi Anda berkali-kali mengatakan bahwa bukannya tidak tepat, tapi kurang optimal. Nah, optimal menurut Pan RB ini seperti apa indikatornya? Ya, optimal itu kalau proses bisnisnya terus kita perbaiki, datanya terus kita update, dan kemudian tata kelolanya benar. Nah, itulah yang sering kami sampaikan kepada teman-teman daerah, para bupati, para gubernur yang menjadi ujung tombak. Harapan kami teman-teman di Bapeda, di daerah-daerah juga, begitu juga di dinas dinas sosial dan juga para sekda di daerah bersama-sama untuk ngecek kembali anggaran penanganan kemiskinannya berapa. Kira-kira berapa persen sih dari total APBD yang ada, proses bisnisnya seperti apa, dan kalau perlu digerakkan siapa mengerjakan apa bersama-sama. Karena penanganan kemiskinan ini bukan hanya tugasnya dinas sosial di daerah, tetapi juga melibatkan mengorkestrasi semua daerah, semua dinas, kira-kira gitu. Baik, artinya kolaborasi antara kementerian lembaga dan juga sektor-sektor terkait. Nah, munculnya adanya kurang optimal ini, apakah disebabkan karena adanya ego sektoral dan juga minimnya kolaborasi? Iya, inilah saya kira PR kita bersama-sama. Sebenarnya orkestrasi sudah terjadi karena anggaran yang dari kementerian lembaga sebagian akan langsung diserahkan ke alamat yang bersangkutan, ya. Tetapi kemudian penajaman di daerah terkait dengan anggaran APBD yang untuk penanganan kemiskinan ini perlu terus diorkestrasi antar SKPD. Misalnya terkait dengan penanganan kemiskinan ini juga dinas pendidikan, kampus bisa diajak bergerak bersama-sama. Contoh ketika kami dulu di Banyuwangi, kami kekurangan orang untuk ngecek bagaimana ibu hamil. Karena perawat kami bertugas untuk melayani pelayanan prima di puskesmas. Maka kami mengajak kampus-kampus yang ada jurusan kebidanan, kampus-kampus yang ada jurusan kesehatan, kita ajak untuk ngecek ibu hamil yang berisiko tinggi. Sehingga dengan demikian ada KKN tematik. Dan mereka bersama-sama
sehingga terkait dengan resiko ibu hamil, stunting bisa terkurangi. Dan itu angka pengurangannya bisa terlihat dari waktu ke waktu. Kira-kira gitu, Mas. Baik, Pak Anas, salah satu tindakan pemberantasan kemiskinan ini diharapkan menggunakan beberapa pendekatan. Salah satunya pendekatan Propur, kemudian Projob dan juga Progrowth. Apakah hal itu menurut Anda sejauh ini sudah dilakukan dari Pemda, kementerian dan juga lembaga terkait? Iya, inilah yang sedang dikerjakan oleh pemerintah. Sekali lagi ini perlu terus kita perbaiki tata kelolanya sehingga output outcome-nya bisa lebih terukur. Jadi kami terus akan mendorong perbaikan tata kelola dan proses bisnis di kementerian lembaga agar orientasi arah ke Propur Projob tadi ini bisa secara lebih terukur dan Presiden memberikan target jelas ini. Di 2024 targetnya adalah 7%. Tentu ini perlu pekerjaan yang sungguh-sungguh dari semua kementerian lembaga. Baik, Pak Anas, saya ingin mengambil salah satu contoh yang juga menjadi salah satu daerah pada saat menjadi pilot project penerapan Pan-RB tematik penanggulangan kemiskinan ini di Kabupaten Banyuwangi dengan penerapan program cross cutting SDM dan juga kolaborasi anggaran. Apakah program ini dan konsep ini juga bisa diterapkan di Pemda terkait lainnya? Ya, inilah yang sekarang dengan program RB tematik ini mendorong agar tata kelola, cross cutting, kolaborasi di daerah terlihat dari awal. Sehingga dengan demikian menilai reformasi birokrasi sekali lagi ini yang berdampak ya. Nah, inilah yang diharapkan oleh Pak Presiden ke depan daerah yang RB-nya bagus bukan hanya administrasinya bagus, soal-soal yang di hulu, tapi juga di hilir dampaknya tadi bagus. Jadi kelihatan, Mas. Jadi ukurannya tahun depan dari berapa ke berapa penanganan kemiskinan ini bisa terukur. Nah, kolaborasi dan cross cutting tadi, inilah yang terus kita jelaskan kepada teman-teman agar penanganan kemiskinan tadi bisa berjalan termasuk juga gotong royong dari daerah. Baik, artinya konsep itu juga sudah dijalankan untuk melakukan kolaborasi antar daerah. Tapi kalau kita berbicara terkait dengan pemberdayaan masyarakat sejauh ini, apa yang sudah dilakukan Pak Anas untuk termasuk salah satunya mencegah miskin baru? Ini kan juga menjadi salah satu problematik. Ya, jadi sekali lagi Kemenpan RB ini lebih fokus ke mendorong tata kelola pemerintahannya. Nah, ini kan ada kementerian-kementerian lain yang sedang dan telah bekerja untuk melakukan penanganan kemiskinan ini. Nah, tugas kementerian ini mendorong memastikan proses bisnis mereka benar. Perencanaan dan tata kelola untuk anggaran kemiskinan ini benar, sehingga dampaknya ini bisa lebih terukur. Maka kita dorong sekarang program RB tematik penanganan kemiskinan dan investasi. Nah, untuk mendorong ini, sekarang Bapak Presiden telah menandatangani Perpres pemerintah berbasis elektronik. Nah, dengan pemerintah berbasis elektronik ini harapannya ke depan lebih tepat sasaran anggaran-anggaran sesuai dengan data yang ada dari daerah. Karena ini bukan hanya dari pusat, bukan hanya dari daerah, tapi mesti bersama-sama terkait dengan ketepatan sasaran data ini. Nah, dengan sistem pemerintah berbasis elektronik ini, daerah-daerah harapan kami bisa mengintegrasikan data dan dengan cepat data itu bisa dikoneksikan dengan pemerintah pusat yang selama ini sudah jalan, tetapi kan orang meninggal, orang bayi lahir dan seterusnya, itu kan juga terus bertambah dinamis. Sehingga harapan kita ini bisa diperbaiki proses bisnisnya dan tata kelolanya. Baik, Pak Anas, jika angka kemiskinan ini tidak turun, maka ASN di dalamnya juga tidak akan mendapatkan peningkatan tunjangan kinerja. Ini cukup menarik, tapi apakah hal ini akan dilaksanakan secara konsisten, Pak Anas? Jadi gini, Mas. Jadi kita ini setiap tahun ada indeks reformasi birokrasi. Nah, indeks RB ini kemudian ada nilainya. Nah, dengan nilai indeks RB tertentu, maka lembaga atau kementerian itu bisa naik tunjangan kinerja. Maka sering saya guyon, ada banyak teman-teman tanya ke saya, kapan RB kami naik? Supaya apa? Supaya tunjangan kinerjanya naik. Nah, Bapak Presiden menyampaikan, nah kalau nilai RB diukur dengan untuk meningkatkan tunjangan kinerja, nah bagaimana dampaknya kepada masyarakat? Jangan sampai nilai RB naik dalam rangka untuk mengejar tunjangan kinerja. Nah, kalau tunjangan kinerja yang dikejar sama dengan RB, nah bagaimana dengan dampaknya untuk rakyat? Maka kemudian indikator RB ini sekarang kita tambah, yaitu bisa menurunkan kemiskinan. Maka nilai RB-nya nanti naik,
kalau bisa menurunkan angka kemiskinan dan juga bisa mendorong investasi dan digitalisasinya sudah jalan. Jadi ditambah sehingga dampaknya lebih terasa dan lebih terukur, Mas. Baik, artinya itu juga menjadi salah satu indikator penilaian bagi para Pemda saat achieve targetnya dari Pan-RB. Apakah sesuai dengan 3 target yang Anda katakan tadi atau masih nilainya masih kurang. Terima kasih Abdullah Azwar Anas, Menteri Pan-RB sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas Pak Anas.